A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Ini kata Nabi, Pak. Fa in lam yastati, kalau dengan wewenang ndak baca, ndak mampu gitu, Pak, mencegah kemungkaran. Dengan lisan juga tidak baca, tidak mampu kita mencegahnya, Pak. Karena mungkin kita ini malas ngomong, malas kita menyampaikan, atau mungkin memang kita ini tahu susah menyampaikan itu dengan lisan kita, ngomong ngadat-ngadat, galak tidak dimengerti orang, gitu ya? Maka kata Nabi, Pak, fabiqalbih, tolaklah kemungkaran itu dengan hatimu. Tolak dengan hati kita, Pak. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita ini tidak sanggup mencegah kemungkaran yang depan mata kita, yang kita lihat, yang kita dengar, lalu kemudian kita sudahlah, tidak. Ketika kita tidak punya jabatan, tidak punya wewenang, tidak bisa menghentikannya dengan jabatan kita, dengan tangan kita, dengan mulut juga lah sudah diupayakan, tapi masih tetap tidak juga hilang kemungkaran itu, maka langkah terakhir itu adalah dengan hati, Pak. Artinya apa, Pak? Silakan kamu lakukan kemungkaran itu. Aku cegah, laku omongi, laku larang dengan kekuasaan, tapi masih mano lagi, apa boleh baut kalau bahasa Palembang nih. Tapi aku tidak nerimo. Nah, di hati kita menolak, Pak. Tidak pernah kita membenarkan kemungkaran itu. Jangan dimaklumi, Pak. Jangan dimaklumi. Ya? Hati kita tuh menolak. Maksud menolak itu adalah kita tidak pernah membenarkan kemungkaran itu. Kita tidak pernah mengatakan itu perbuatan yang hak, tidak pernah. Ya, kenapa? Kalau kita tidak menolak dengan hati kita, Bapak Ibu sekalian, maka secara tidak langsung iman kita saat itu tuh dianggap hilang. Kenapa? Karena kata Nabi, wadzalika adhaful iman. Mencegah dan menolak kemungkaran dengan hati itu jalan terakhir, Pak. Jalan terakhir. Nah, kalau dengan hati beda kati penolakan di hati kita, sedangkan kata Nabi, menolak dengan hati itu selemah-lemahnya iman, Pak. Jadi orang yang paling lemah imannya dalam mencegah kemungkaran itu, Pak, orang yang menolak dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Artinya, Pak, kalau ada kemungkaran kita lihat, kita dengar, kita saksikan, kita ketahui, ya, dengan tangan kita tidak mampu, dengan jabatan kita tidak mampu, dengan lisan kita tidak mampu, hati kita juga tidak mampu, kata iman, Pak. Ya, tapi kalau jabatan tidak mampu, lisan lah sudah kita gawe masih juga ada hilang kemungkaran itu, sudah, astagfirullah, maman lagi, aku tidak baca lagi istilahnya. Tapi kita tidak membenarkan, selamat, Pak. Artinya kita masih punya iman, walaupun kata Nabi itu selemah-lemahnya iman. Jadi indikator adanya iman kita itu adalah ketika melihat kemungkaran, apa sikap kita. Malah bagus itu, lanjutkan. Disuruhnya lanjut ke malah, ayo kita buat lagi banyak-banyak. Ya, ini juga bukti, Pak, bahwasanya iman itu tidak hanya diamalkan, tidak hanya diucapkan, tapi iman juga ada di dalam hati. Ya, iman itu qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarih, kita amalkan. Jadi kalau kita ngomong, aku beriman Nabi Muhammad itu adalah nabi, nah, amalkan.
Amalkan apa? Amalkan perintahnya, gawe ke. Dan hati kita tidak boleh ragu. Ini sholat, cungguk canggak, cungguk canggak, cungguk canggak. Tapi hati kita lalai, Pak. Ya. Termasuk di antara hal lalainya hati itu ketika berdoa. Berdoa setengah jam. Oh, nangis-nangis. Tapi hati kita tidak yakin, Pak, dengan apa yang kita minta. Itu bukannya dikabulkan, berdosa, Pak. Kata Rasulullah itu adalah dalam sebuah hadis, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Serulah Allah, berdoalah kepada Allah dalam kondisi kamu yakin betul bahwa doa kamu itu akan dikabulkan Allah. Jadi tidak boleh ada ragu, Pak, dalam berdoa itu. Yakin doa kita itu akan dikabulkan. Ini dah, ya Allah, adalah tidak yakin, Pak, dengan apa yang kita minta. Jadi sama baik kita tuh meragukan Allah, meragukan apa yang kita minta. Makanya berdoa itu ada seninya juga. Ya. Nah, termasuk dilarang kita berdoa tuh, ya Allah, jika kau berkehendak, tolong kehendakilah. Ternyata, Pak, dilarang oleh para ulama berdoa seperti itu. Doa tuh harus yakin. Ya Allah, Engkaulah penguasa rizki, bagi rizkimu ya Allah. Sudah, jangan jika kau menghendaki bagi rizkimu, jangan, Pak, tidak boleh. Ucapkan dengan kalimat yakin bahwa Allah itu akan kabulkan doa kita. Wa antum muqinuna bil ijabah, itu kata Nabi. Ya Allah, aku ini lemah, tak berdaya. Kalau bukan kepada Engkau, kepada siapa lagi aku meminta? Aku diminta kepadamu ya Allah dalam kondisi bermaksiat, terus menerus mengulang maksiat. Tapi kalau tidak kepada Engkau, kepada siapa lagi aku meminta ya Allah? Itu Allah senang, Pak. Ini dah, ya Allah, aku tuh sebenarnya ragu minta sama Engkau tuh. Mana Allah malah tidak suka dengan ucapan seperti itu, ya. Nah, hati kita, Pak, tidak boleh lalai, ya, termasuk ketika melihat, menyaksikan, mendengar kemungkaran dimanapun berada. Yang paling kontekstual, kemungkaran yang terjadi di Palestina. Pak, baca tak kita menghilangkan kemungkaran di Palestina dengan tangan? Baca tak? Tak baca, kita bukan pemerintah. Pemerintah kita baik belum tentu bisa, Pak. Ya tak? Belum tentu bisa, karena kita punya wewenang, tidak punya kekuasaan. Cak iyo kita nak berangkat misalnya, bombong sekali mati oleh rudal wong kan? Artinya tidak bisa kita mencegah kemungkaran di Palestina itu dengan tangan. Terus cegah dengan lisan. Itulah yang dilakukan di PBB. Kita apa, Pak, yang kita lakukan? Di medsos kita share, ya. Kemudian kita support perjuangan-perjuangannya, kita bantu dana dan sebagainya. Karena kita tidak mampu, Pak, mencegahnya, langsung menghentikan. Berhenti kamu, berhenti ya, awas goco kamu, tidak bisa, Pak. Tapi kalau kita kekuasaan tidak mampu, lisan kita lah tidak mampu lagi, sudah dalam hati, ya Allah, aku tidak bisa mencegah kemungkaran yang terjadi di Palestina, tapi aku menolak, ya, kemungkaran itu terjadi, dan aku berharap Yahudi laknatullah alaih, pembela-pembela mereka, ya, pejuang-pejuang mereka, Engkau binasakan. Itu bentuk perjuangan kita, Pak, ya. Ini tidak mensupport perjuangan-perjuangan mereka, ya, membela, mengkonter orang-orang yang membela perjuangan Palestina dan sebagainya. Nah, ini kemungkaran di depan mata tidak kita tolak, padahal kita mampu, walaupun minimal dengan hati kita, berarti itu pertanda iman kita lenyap seketika, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, sekarang coba kita kontekstualisasikan dengan diri kita pribadi. Kapan terakhir kita melihat kemungkaran, Pak? Apapun bentuknya. Kapan? Misalnya barusan pagi tadi misalnya, melihat kemungkaran terjadi di rumah tangga kita misalnya. Kitalah berusaha, Pak. Berusaha. Wah, dengan aturan A dengan aturan B. Masih juga
Dengan mulut sudah juga, sudah dengan hati. Tak kati urusan lagi. Hati kita nolak. Dengan berdoa, ya Allah, aku tak mampu menghilangkan kemungkaran ini, ya, dan aku berserah diri kepadamu. Itu Pak, tugas kita sebagai seorang muslim. Kalau kita melakukan itu, habis ya. Maka kita masuk dalam ayat kuntum khairu ummah. Kita ni umat terbaik. Ciri umat terbaik itu adalah yang terobsesi dengan amar ma'ruf dan terobsesi untuk mencegah dari perbuatan mungkar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah dan orang-orang yang kita harapkan kebaikan atas mereka pun diharapkan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.